Selamat malam sobat-sobat guru setanah air. Kabar gembira bahwa tahun 2022 ini pemerintah membuka 758.000 formasi untuk guru P3K. Jadi dan hari ini juga saya akan mengupdate bagaimana mekanisme baru perekrutan guru P3K untuk tahun 2022 ya, untuk Bapak Ibu guru yang masih honor dan Bapak Ibu guru yang honor di sekolah negeri dan juga non PNS yang ada di swasta. Silakan untuk disimak baik-baik untuk perekrutan formasi tahun 2022 untuk guru P3K ya. Oke, langsung saja kita mulai. Menpan RB sudah memberikan mekanisme terbaru untuk perekrutan P3K bidang pendidikan tahun anggaran 2022. Kemudian kita lihat beritanya, mekanisme terbaru dulu ya. Kita lihat mekanisme terbaru dari bagaimana sih perekrutan dari P3K untuk tahun 2022 ini ya. Jadi rencana mekanisme baru perekrutan P3K guru. Yang pertama itu pasti pengusulan formasi oleh Pemda berdasarkan data rekomendasi Kemendikbudristek ya, dengan memperhatikan guru yang lulus tahun 2021 namun tidak mendapat formasi. Jadi ada Bapak Ibu guru yang lulus tapi tidak dapat formasi, artinya kalah peringkat ya dari yang lain gitu. Misalkan kalau ada 5 formasi gitu ya, ternyata 5 formasi dalam satu sekolah itu ada yang daftar lebih dari 5 gitu, dan yang lulus itu lebih dari 5, misalkan ada yang lulus 8, artinya ada 3 orang yang tidak dapat formasi, dan itu di ranking berdasarkan nilai dari passing grade-nya. Siapa yang paling tinggi itu akan menjadi ranking pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, jadi untuk yang tahun 2022 ini untuk yang sudah lulus PG ini diutamakan ya untuk mengisi formasi gitu untuk di sekolahnya, misalkan ya, kalau mereka sudah lulus di PG di tahun 2021 kemarin gitu ya. Yang kedua, penetapan kebutuhan formasi oleh Kemenpan RB ini sepanjang kalau disetujui dengan anggaran oleh Kemenku gitu ya, untuk masalah penggajian dan seterusnya. Proses seleksi prioritas peserta yang lulus NAB tahun 2021. Jadi ini ada proses prioritas ya, yang sudah lulus, maksudnya sudah lulus untuk PG tahun 2021 gitu. Proses seleksi antara pelamar baru, new recruit dengan guru GTK, tenaga honorer kategori kedua yang berpengalaman tidak disamakan. Jadi ada perbedaan nanti untuk new recruit atau pelamar baru gitu ya. Nanti bisa dilihat di gambar selanjutnya ya. Misalkan gini, Pak Budi seorang guru tenaga honorer 2 mengikuti seleksi tahun 2021 dan lulus passing grade, namun tidak dapat formasi karena kalah bersaing dengan guru lainnya di seleksi kompetensi 2. Jadi seleksi kompetensi 2-nya kalah gitu ya, kalah peringkat gitu ya. Nah, maka selanjutnya untuk tahun 2002 ini akan dialokasikan formasi untuk Pemda di sekolah Pak Budi agar Pak Budi dapat melamar di sekolahnya gitu ya. Jadi otomatis gitu ya akan dialokasikan gitu ya. Seleksi peserta dengan metode observasi dan background check itu kalau nomor 4 ya, tahapan yang nomor 4. Guru yang belum lulus passing grade tahun 2001 dan peserta umum tetap dapat melamar sebagai P3K guru tahun 2021. Ini untuk khusus guru-guru yang sudah terdaftar di Dapodik ya. Apakah nanti di tahun 2002 sama mekanismenya, nanti kita lihat ya peraturannya bagaimana. Oke, breakthrough untuk rekrutmen guru gitu ya. Yang pertama, penempatan lulusan terbaik ditempatkan di daerah prioritas
daerah prioritas itu misalkan daerah yang kekurangan guru atau daerah terluar ya gitu ya, seperti itu maksudnya. Yang di tahun 2021 kemarin banyak yang tidak berminat di sana, dan banyak yang kosong lah, itulah untuk formasinya, tidak ada yang melamar untuk daerah 3T misalkan kayak gitu. Penetapan kebutuhan ini terobosan untuk tahun 2022 ya. Penetapan kebutuhan guru tidak lagi hanya ditentukan oleh Pemda, melainkan juga Kemendikbudristek. Jadi kebutuhannya mungkin dilihat nanti dari Dapodik ya, karena data Dapodik itu kan data yang sudah valid dan terdaftar Bapak Ibu guru yang sudah mengajar di sekolah swasta maupun di sekolah negeri. Di tiap daerah pun akan terlihat ya secara kebutuhan gurunya itu akan terlihat ya, bahwa sekolah ini sudah cukup jamnya atau masih kekurangan dan seterusnya, itu dapat terlihat di Dapodik. Yang guru yang pensiun atau dan guru yang sudah tidak mengajar itu sudah kelihatan di Dapodik. Kemudian proses rekrutmen GTT guru tetap yayasan dengan new rekrutmen dibedakan. Jadi mungkin akan dibedakan untuk guru tetap yayasan gitu ya. Kalau kabar-kabarnya sih karena banyak yayasan yang protes di tahun 2021, guru-gurunya banyak yang lulus di P3K 2021, banyak yayasan yang kehilangan guru terbaiknya gitu ya. Mereka pada protes ke pemerintah bahwa mereka juga kehilangan butuh guru untuk di yayasannya gitu ya. Kalau wacananya apakah nanti guru swasta juga boleh mendaftar dan kalau lulus akan ditempatkan di sekolah asalnya. Wacananya sih seperti itu, tapi kita tidak tahu ya, mekanismenya belum keluar. Nanti kita lihat bagaimana dengan new recruitment untuk guru GTT ya, guru tidak tetap ya, GTT atau mungkin guru yayasan gitu ya. Mudah-mudahan aja ada kabar baiknya di sana. Oke, next. Jadi ini beritanya dari Dirjen GTK ya. Kita akan baca bersama-sama. Untuk memenuhi kebutuhan guru aparatur sipil negara ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, pada 2002 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah membuka 758.018 formasi untuk tahun 2022. Namun hingga saat ini pemerintah daerah baru mengusulkan sebanyak 17,3% atau 131.239 formasi, termasuk guru agama, guru seni budaya, guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan guru kelas TK. Dalam upaya peningkatan jumlah formasi yang diusulkan, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Iwan Syahril mengatakan Kemendikbudristek bersama-sama Panitia Seleksi Nasional, Kemenku, Kemendagri akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Ia menuturkan saat ini Panselnas sedang menyusun draft mekanisme rekrutmen guru ASN P3K 2022. Jadi yang kita tunggu ini ya, mekanisme rekrutmen guru ASN P3K 2022. Saat ini sedang menunggu terbitnya aturan mekanisme baru seleksi P3K. Untuk itu sosialisasikan dan koordinasikan dengan seluruh Pemda sesegera mungkin. Ini kami lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada tahun 2021 dan tidak terjadi pada tahun 2022, sehingga proses rekrutmennya menjadi lebih baik, ujar Iwan dalam rapat panja formasi guru P3K dengan anggota DPR Komisi 10 di gedung DPR MPR Jakarta pada Senin 11 April 2022 ya. Jadi banyak kemarin masalah di tahun 2021, salah satunya adalah guru yang lulus PG tapi tidak dapat formasi, kalah bersaing ya, kalah peringkat artinya gitu. Ada juga guru yayasan yang banyak yang diterima di sekolah negeri jadi P3K gitu ya. Itu membuat polemik baru bahwa yayasan banyak kehilangan, dan juga guru honorer yang tidak lolos
di sekolah induknya itu dan diisi oleh guru lain, misalnya guru datang baru gitu ya, guru dari swasta atau guru dari sekolah lain, itu akan menghilangkan pekerjaan guru honorer yang lama di sekolah itu ya, karena skala bersaing dengan passing grade itu sendiri gitu ya. Itu masalah di tahun 2021 ya. Next. Salah satu penyempurnaannya, kata Iwan, adalah formasi untuk tahap ketiga pada tahun 2021 tetap ada dan akan digabungkan dengan formasi tahun 2022, sehingga total formasi yang tersedia tahun 2002 sebesar 970.410. Formasi ketiga tahun 2021 tidak akan hilang, tetap akan ada, akan digabungkan dengan formasi tahun 2022, terang Iwan gitu ya. Jadi formasi yang tahap ketiga, katanya kabarnya tahun 2021 kan ada tahap ketiga ya, ternyata tidak ada, dan itu akan digabungkan dengan formasi tahun 2022 dan totalnya menjadi 170.000 sekian ya. Banyak juga ya. Dirjen GTK mengatakan aturan baru yang disempurnakan itu mempertimbangkan agar guru yang telah lulus passing grade bisa mendapatkan formasi tanpa harus melakukan seleksi, serta memperbesar kuota formasi, karena kita sebenarnya mengetahui jika formasi diajukan secara maksimal, maka sangat besar kemungkinan guru-guru yang sudah lulus passing grade akan mendapatkan formasinya, tandasnya. Jadi untuk yang sudah lulus Bapak Ibu guru, kabar baik ini untuk Bapak Ibu guru yang kemana sudah lulus tapi tidak dapat formasi, itu bahwa nanti itu mendapatkan formasi tanpa harus melakukan seleksi gitu ya. Berarti tidak ada seleksi lagi gitu ya. Mantap lah ya, ini kabar baru, kabar terbaik lah ya, kabar baru, kabar sangat mengenakan untuk guru ya. Kabar gembira lah ya untuk kita semua yang kemarin lolos di tahun 2021 tapi tidak dapat formasi. Iwan menyampaikan pihaknya juga akan berupaya mencegah terjadinya lebih banyak pergeseran antar guru di sekolah induk. Penyempurnaan mekanisme rekrutmen guru P3K tahun 2022 ini diharapkan dapat mempercepat penuntasan pemenuhan 1 juta guru ASN, ucapnya. Jadi banyak yang pensiun tahun ini ya, itu daftarnya ada di GTK ya, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi maka pemerintah ini mencanangkan untuk P3K untuk mengganti Bapak Ibu guru yang sudah pensiun gitu ya. Oke, lanjut ke berita berikutnya. Terkait dengan ketidakyakinan Pemda dalam penganggaran gaji, Iwan mengatakan Kemdikbud bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan telah memberikan surat edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenko nomor S98 PK 2021 tertanggal 25 Juni 2021 yang menjelaskan perhitungan gaji guru P3K dalam alokasi tahun anggaran 2021 yang telah disosialisasikan dalam berbagai kesempatan baik secara luring maupun daring. Di samping itu, Kemdikbud bersama Kementerian Aparatur Negara dan juga BKN dan Kementerian Agama terus melakukan koordinasi dengan memangku kepentingan terkait. Dalam surat edaran dari Kemendagri juga, Pemda diminta untuk segera melaksanakan pengangkatan P3K sesuai dengan formasi yang sudah ditetapkan Kemenpan RB, serta merealisasikan pembayaran gaji dan tunjangan P3K sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Untuk anggaran formasi tahun 2022, kata Iwan, Kemenku telah mengeluarkan surat edaran Dirjen Perimbangan Keuangan nomor S204 PK 2021 tertanggal 13 Desember 2021 yang ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota tentang perhitungan anggaran P3K guru dalam alokasi dana alokasi umum DAU
DAU ya, tahun anggaran 2022. Berarti anggarannya untuk tahun 2022 ini sudah ada ya. Kita tinggal melihat apakah nanti terrealisasi ya. Kebutuhan gaji pokok P3K guru 2022 sebanyak 14 bulan, termasuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Dengan asumsi guru yang lulus tahun 2021 mulai digaji pada Januari 2022. Sedangkan guru yang lulus tahun 2002 mulai digaji pada Oktober 2022 sehingga akan mendapat 3 bulan gaji, ucap Iwan. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang sudah lulus dan belum mendapat SK gitu ya, ketika misalkan bulan ini atau kayak kemarin di sebelum lebaran itu saya lihat di TV banyak yang daerah yang sudah membagikan SK P3K-nya, itu gajinya akan dirapel Ibu ya. Jadi terhitung itu mulai tanggal Januari ya, bulan Januari 2022 sampai hari ini. Misalkan hari ini Bapak Ibu baru menerima SK-nya, maka itu dari Januari sampai dengan bulan ini itu akan dibayarkan rapel gitu ya. Kalau yang diterima tahun 2022 nanti akan mendapatkan gaji itu di bulan Oktober 2022. Iwan juga menegaskan alokasi dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU 2021 dan alokasi DAU 2022 untuk P3K guru bersifat earmarked, artinya tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya. Berarti alokasi DAU ini yang untuk khusus untuk P3K ya, untuk mereka, untuk P3K ya, bukan untuk yang lain ya, tidak bisa digunakan untuk yang lain. Untuk itu, lanjut Iwan, pemerintah pusat berharap agar Pemda untuk sesegera mungkin mengajukan formasi guru P3K tahun 2022 itu ya. Berarti kita tinggal tunggu mekanismenya yang terbaru ya. Oke, ini perencanaannya. Perencanaan dan pengadaan ASN tahun 2022. Jadi bulan Maret 2021 itu sudah pengusulan formasi, tapi ternyata sampai saat ini belum tahu ya berapa persen, itu baru tadi berapa persen gitu ya. Kementerian RA meminta pendapat Menko. Menko menyampaikan pendapat Mei ya. Juli 2021 pertimbangan teknis Kepala BKN. Januari 2022 sampai Mei itu Menteri Pan RB itu menetapkan formasi tahun 2022. Tapi sampai hari ini tanggal 6 Mei itu belum ada mekanisme baru untuk penerimaan P3K gitu ya. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang mau mendaftar ke P3K ya mohon bersabar dulu. Kita akan tunggu mekanisme terbaru, mekanisme baru perekrutan guru P3K ya sampai terbit ya. Jadi ini kabar gembira untuk Bapak Ibu guru yang sudah lulus P3K namun tidak dapat informasi, dengan Bapak Ibu guru yang belum lulus di tahun 2021 masih ada kesempatan di tahun 2022 ya. 758.000 formasi baru untuk guru P3K dan ditambah dengan formasi tahun 2021 jadi sekitar 900.000 sekian gitu ya. Jadi untuk Bapak Ibu guru semuanya ya, kita yang masih non ASN ya persiapkan diri dan juga tetap semangat. Kalau ya rezeki ya tidak kemana ya, jangan lupa untuk tetap berikhtiar kepada Tuhan. Semoga kita juga bisa menikmati atau bisa diterima menjadi ASN. Oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah menyaksikan. Semoga ini bermanfaat informasi ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan juga komen di video ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi.